memahami dan mempercayai sesuai dengan ajaran Yesus dan perkataan Yesus dan pengakuan Yesus. Kalau Anda tadi memahami hal itu, narasi saya itu, seharusnya Anda tidak perlu lagi membicarakan hal ini, karena udah jelas-jelas di situ. Berarti yang keluar, berarti ucapan yang keluar setelah ada makhluk keluar dari kubur itu bukan ucapan Yesus lagi. Setelah ada makhluk dari kubur, ketika itu Yesus sudah mati dan bangkit, oke? Terus ada makhluk keluar dari makhluk apa itu yang keluar? Itu mengaku Yesus. Dia mengaku kepada aku telah diberi kuasa, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Apakah itu Yesus? Makhluk itu siapa? Yang sekarang yang kamu tanyakan makhluk itu siapa? Yesus. Makhluk itu mengaku bukan? Yesus. Makhluk itu mengaku Yesus. Pertanyaan saya, mukjizat yang dilakukan Yesus depan muridnya itu untuk menyatakan diri sebagai rasul utusan. Perkataan semuanya telah disampaikan untuk membuktikan dirinya utusan. Semua telah dia sampaikan, semua mukjizat telah dia kerjakan. Nah, ketika ada lagi mukjizat, yaitu keluar dari kubur, mengaku diberi kuasa, terus pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu penambahan kah? Atau gimana? Karena Yesus sudah mengatakan segalanya telah aku sampaikan. Kok ada lagi perintah pergilah, jadikanlah seluruh bangsa? Bukankah dia mengatakan jangan pergi ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada dombaku yang sesat, jangan ke bangsa lain? Kok ada lagi yang keluar dari kubur, narasinya berbeda, bertentangan? Mana yang betul? Segalanya telah aku sampaikan atau sebagiannya telah aku sampaikan? Belum lagi yang datang ke Paulus, pergilah, aku akan mengajarkanmu apa yang harus kamu lakukan. Ini siapa lagi? Tadi kan sudah tamat. Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini siapa lagi? Tadi katanya sudah tamat. Segalanya telah aku sampaikan kepadamu. Tapi Paulus mengatakan, tapi Muhammad aku beritakan dari kubur. Ntar bang, ini satu-satu berbicara biar jelas ini, biar dapat. Izin saya ambil alih The Rock. Kau punya adab, kau dibawa dulu. Jadi lupa kan saya. Lanjut Guru Nda. Dia katakan bahwa tidak ada lagi, segalanya telah aku sampaikan. Berarti sudah tamat. Kok ada lagi ucapan-ucapan tambahan, gerakan tambahan? Paulus di Galatia 5 mengatakan, Galatia 1, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus, tetapi dari Yesus Kristus. Berarti ada oknum lain yang mengaku Yesus Kristus tapi bukan Yesus. Oke. Silakan. Oke, entar. Oke. Tadi Anda berbicara bahwa itu ada tertulis di Matius. Oke, betul? Oke. Ya. Ketika masih berbicara tertulis di Matius, berarti itu perkataan Yesus. Nah, sekarang menjadi pertanyaan saya adalah, di dalam pemahaman Anda yang berbicara mengenai tentang baptislah umatku ke seluruh dunia. Menurut pemahaman Anda, Yesus yang mana yang kamu dalam pemahaman Anda di situ? Saya mengatakan kepada saudara, justru Anda yang harus menjawab. Karena Yesus sebelum ada keluar dari kubur perintahkan membaptis, Yesus tidak pernah baptis satu manusia pun. Karena Yesus itu bukan pembaptis. Yang pembaptis itu Yohanes. Kenapa jadi error? Yesus kan sudah mengatakan pembaptis itu Yohanes. Aku tidak membaptis siapapun. Yesus memang tidak pernah membaptis satu manusia pun. Malah dia yang dibaptis kok. Sekarang permasalahannya, Yesus yang berkata, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Yesus sebagai penerima firman telah menyampaikan firman itu terakhir di tahun 33. Ketika ada lagi mengaku menerima firman dari Yesus, Yesus yang mana? Kan itu jadi pertanyaan. Sedangkan Yesus menyampaikan kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus. Kan ada penyesat yang datang setelah Yesus, namanya Yesus Kristus juga, sama. Siapa yang mengajarkan baptis? Pernahkah Yesus mengajarkan? Enggak pernah. Siapa yang mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit? Ada enggak Yesus? Enggak pernah. Malah Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Entah siapa yang di kananku, siapa yang di kiriku, aku tidak punya hak untuk menentukan itu siapa di surga. Itu adalah tempat yang disiapkan Bapakku untuk dia. Lalu siapa kemudian ini yang kok hebat kali? Oke, kita bahas satu persatu. Mengenai tentang perintah baptis dengan melakukan baptis, Yesus memang betul, dia tidak pernah membaptis.
Tapi di situ yang perlu kita pahami adalah Yesus memerintahkan untuk membaptis. Ketika ada yang di situ ada perbedaan antara memerintahkan dan yang melakukan. Di situ Yesus memerintahkan bukan si pelaku, tapi Yesus memerintahkan adalah untuk menyampaikan. Gitu. Berarti di situ bukan Anda tadi memahami bahwa Yesus membaptis, benar bahwa Yesus tidak pernah membaptis, tapi dia memerintahkan. Gitu loh. Coba saudara tunjukkan kepada saya perintah Yesus membaptis sebelum ada makhluk yang keluar dari kubur ini. Pernah nggak Yesus memerintahkan membaptis ketika dia mengajar? Selama 3 tahun 2 tahun 8 bulan Yesus mengajar, di mana dia pernah mengajarkan muridnya membaptis? Ada nggak? Di mana Yesus pernah mengajarkan muridnya keluar dari orang-orang Israel? Ada nggak? Kok jadi bertentangan? Kan gitu poinnya. Silakan. Oke. Setelah keluar dari kubur. Tapi sebelum terjadi antara keluar dari kubur, ada nggak ajaran Yesus memerintahkan? Ada nggak? Tidak ada. Justru Yesus mengatakan di Yohanes berapa? Coba. Di Yohanes 14 ayat. Di Yohanes berapa? Di dalam Yohanes. Cuman saya lupa apanya itu. Di situ lah. Baptislah. Di mana itu? Dunia dan bangsa-bangsa. Di mana itu? Atas nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu Markus itu, Bang. Itu Markus 16. Di Yohanes juga ada tertulis itu. Tidak ada, coba tunjukkan. Silakan. Saya lagi di luar ini. Enggak bawa ini saya. Tidak ada, Bangku. Di mana? Sekarang begini aja. Oke, bermaju diskusi kita ini. Sekarang pemahaman Anda selain Yesus yang asli, yang palsu siapa? Coba. Yesus yang palsu itu Yesus yang mengajarkan di luar ajaran Yesus. Makanya saya katakan kepada saudara, Yesus yang asli sudah menamatkan ajarannya. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti perkataan-perkataan yang Yesus tidak pernah sampaikan sebelum ada penyaliban, itu bukan ucapan Yesus lagi. Kenapa? Yesus sudah menamatkan segala firman. Bahkan mukjizatnya sudah ditamatkan pada saat itu, sampai dia bersaksi bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sedangkan setelah Yesus, kata Yesus, muncul penyesat mengaku Yesus dan mengatakan ucapan-ucapan yang bertentangan dengan firman Tuhan. 2, menurut Yesus akan muncul Yesus palsu yang banyak melakukan tanda mukjizat dan tanda-tanda dahsyat. Jangan kau percaya. Tuh, jelas itu. Jadi wajib hukumnya, kalau Anda percaya kepada Yesus, utusan Tuhan kepada Bani Israel, Anda harus percaya ada penyesat mengaku Yesus Kristus yang luar biasa mukjizatnya, mampu menyesatkan banyak orang. Itu wajib. Oke. Yesus palsu dengan Yesus palsu. Yesus palsu itu siapa? Yang kalian sembah. Siapa yang kamu sembah? Yesus. Loh, yang kalian kok jadi error? Yesus yang kutanya di situ, Yesus yang palsu dan Yesus yang asli. Yesus yang asli minta dirasulkan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku utusan Tuhan. Oke. Yesus bukan yang Tuhan. Asli. Oke, benar, betul. Oke, itu Yesus yang asli. Sekarang Yesus yang palsu yang tadi Anda simpulkan siapa? Yesus yang palsu itu yang keluar dari kubur, yang mengajarkan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Dan keluar dari kubur pada saat itu berapa orang? 1 orang. Siapa itu? Mengaku Yesus. Iya, siapa yang mengaku itu? Berarti ketika dia mengaku, berarti dia bukan Yesus asli. Berarti memang ada jenis lain. Ya siapa? Kalau dia mengatakan aku adalah Yudas, tetapi aku adalah Yesus, mana ada orang percaya? Iblis namanya penyesat, kata Yesus, penyesat itu datang memakai namaku dan berkata akulah dia. Yang kutanya di situ siapa? Yesus yang mengaku. Masa penyesatnya mengaku akulah bom mengaku Yesus? Aduh, gimana sih kau menyimpulkan tapi nggak bisa kau bertanggung jawabkan. Sekarang pertanyaan saya, Bung. Ketika ada yang asli berarti ada yang palsu. Boleh nggak saya bertanya? Ada yang
Apa itu? Tanya. Ada nggak Yesus mengatakan kepada Bani Israel muridnya agar waspada kepada penyesat yang memakai nama Yesus Kristus? Ada nggak? Ada terus. Sekarang di dunia ini, karena Yesus mengatakan dia akan menyesatkan orang banyak. Banyak orang yang akan disesatkan. Pertanyaan saya, di mana orang banyak yang mengaku pengikut Kristus? Di Islam atau di Kristen? Di mana orang banyak yang mengaku pengikut Yesus Kristen? Yesus Kristus. Kristen terus? Ya udah, selesai kita. Apalagi? Apalagi, Bang? Oke. Sekarang Apalagi? Menjadi orang Kristen pun, saya sampaikan menjadi orang Kristen pun bukan suatu jaminan itu menjadi orang benar atau tidak. Memang gak ada benarnya. Apa Bisa kamu benarnya? simpulkan 100%? Bisa kamu simpulkan 100%? Saya simpulkan 100%. Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku. Kalian semua, Bang, semua. Bukan separuh. Semua. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dari mana dasarnya Anda bisa menyimpulkan 100% bahwa orang Kristen itu membuat kejahatan? Yesus itu sendiri yang berkata. Yesusnya, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan, semua. Tidak semua Kristen meyakini situ. Tapi Yesus mengatakan semua, Bang. Kapan kamu bicara sama Yesus? Memang kamu dapat kata Matius 7, 22, 23, Bang. Kapan kamu kok itu tulisan? Berarti itu salah. Berarti itu bukan ucapan Yesus. Kalau gitu batal ya, itu bukan ucapan Yesus ya. Batal ya. Ucapan Yesus. Ya itulah Yesus berkata. Gimana sih? Loh kok jadi gimana? Abangku ini gimana? Kok kamu nggak paham dari awal narasi saya tadi? Itu tulisan di dalam kitab saudara mengutip ucapan Yesus. Anda percaya nggak kalau Yesus mengatakan semua? Tulisan yang ada di kitab sesuai dengan pengakuan Yesus dan ajaran Yesus dan Yesus juga. Dia adalah utusan, benar betul, nggak ada yang salah di situ. Nah, sekarang sebagai utusan dia memperingati agar jangan percaya kepada orang yang memakai nama Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan orang banyak. Orang banyak ini memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Dan Yesus usir. Kok jadi bingung saudaraku ini? Loh, nggak bingung. Lalu? Cuman kamu tadi menyimpulkan bahwa orang Kristen itu semua menuhankan Yesus. Di situ. Lah, kalau Anda tidak menuhankan Yesus, apa Yesus katakan di dalam Matius 7? Waspadalah wahai Bani Israel kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Sekarang permasalahannya adalah yang datang kepada murid Yesus itu siapa ngaku murid Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus? Yang datang kepada murid Yesus dan mengaku Yesus, Nabi Muhammad atau Paulus. Data selanjutnya mengatakan dari buahnya kamu dapat melihat dia. Kalau buahnya sudah ada yang sesat, bukan Yahudi ngaku Yahudi, bukan Israel ngaku Israel, bukan domba mengaku domba, maka bukan oknumnya, tapi batangnya yang harus ditebang dan dilemparkan masuk ke dalam api neraka. Batang itu apa, Bang? Buah-buahnya itu adalah orang-orangnya, murid-muridnya. Batangnya adalah rasulnya, ajarannya yang harus dilempar ke dalam api neraka. Jadi kalau Anda di tengah-tengah kalangan serigala yang nyamar domba, namun Anda masih bisa disadarkan, sadarlah Bang, sadarlah, masih ada kesempatan. Oke. Kembali Anda pahami ini. Silakan. Di sini ada bakso Bang di belakang, panggil dulu Bang, lapar aku Bang. Izin dulu sebentar Gurunda. Mohon momot yang lain tolong jangan dinaikkan dulu ya, akun-akun yang private begitu. Ya saya repot juga ini. Tolong momot yang lain tolong jangan dinaikkan dulu ini.
Jangan ada yang menyela. Silakan Bang Budiman. Oke, di dalam pemahaman Kristen dan ajaran Yesus juga banyak yang terpilih, tapi sedikit yang terpanggil. Itu Bani Israel, ucapan Yesus kepada Bani Israel abangku, bukan kepada kita. Kepada Israel itu bang. Loh, iya memang karena pada saat itu Yesus berada di Israel, karena Indonesia juga pada saat itu belum ada. Iya, zaman dulu dan sekarang. Bukan, Yesusnya sendiri yang mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Iya. Sekarang saya tanya dulu, kamu pada saat itu, pada zaman ini semua Indonesia udah ada. Bukan nggak ada Indonesia, Roma ada, orang Kanaan ada, orang Saduki ada, orang Farisi ada orang Roma, ada orang Yunani, penyembah Baal ada, orang Majusi ada. Tapi Yesus hanya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Orang Kanaan datang kepada dia bang. Orang Kanaan percaya kepada Yesus, sangat percaya. Sampai Yesus mengatakan, imanmu besar ibu. Tapi apa julukan yang Yesus berikan kepada wanita Kanaan itu? Anjing bang. Apa itu? Dia mengikuti kita dengan teriak-teriak dari tadi. Padahal wanita ini adalah wanita Kanaan, hidup sesama Yesus, bertemu langsung dengan Yesus, hanya ingin anaknya disembuhkan kodong. Yesus, sembuhkan saya kodong anakku. Apa kata Yesus? Usir. Tidak patut roti yang disediakan buat anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita Kanaan itu? Betul memang betul. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Apa yang inginkan ibu? Sembuh. Anaknya sembuh. Berubah tidak dia menjadi domba? Tidak, tetap aja asu bang. Oke, sekarang dalam pemahaman Anda, Yesus orang benar apa tidak? Benar dong, makanya dia tidak disalib. Ketika Anda tadi menarasikan bahwa ajaran Yesus dari sampah-sampah roti dan ini, berarti di situ Anda menyimpulkan bahwa Yesus tidak orang benar. Saudara dengarkan, makanya baca dalil. Matius 15 Yesus berkata, tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak ini, maksudnya anak-anak Tuhan Bani Israel, diberikan kepada anjing, maksudnya di luar Israel. Apa kata orang yang non Israel ini, orang Kanaan ini? Benar Tuhan, tapi bukankah anjing, maksudnya bukankah di luar Yahudi makan remah-remah, makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Ibu itu jadi apa? Jadi anjing. Nggak bisa di luar Yahudi jadi Yahudi bang, nggak bisa. Di dalam Wahyu 3 nomor 9 dikatakan, orang-orang yang bukan Bani Israel, ngaku-ngaku Bani Israel, mereka adalah jemaat iblis. Ya sama aja bang. Nggak bisa juga orang Arab menjadi Indonesia menjadi orang Arab, sama aja itu. Iya memang nggak bisa. Tapi ajarannya, dengarkan. Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quranul Karim? Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a, utusan pencipta langit dan bumi untuk kalian semua. Yesus hanya untuk Bani Israel, Musa hanya untuk Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan akan datang seorang penolong, penghibur. Kenapa dia dikatakan penghibur? Karena menghibur orang-orang di luar Yahudi yang tidak ada kemudian juru selamat kepada mereka. Ketika ada perintah datang kepada Bani Israel, sabar. Ada perintah kepada Bani Israel, jangan engkau makan babi. Di luar Bani Israel makan babi, tidak apa-apa, boleh, karena tidak ada perintah yang datang kepada mereka. Ketika Bani Israel diperintahkan menguduskan hari Sabtu, di luar Israel tidak menguduskan hari Sabtu, tidak apa-apa, karena tidak ada perintah buat mereka. Makanya orang di luar Israel tidak dianggap umat. Kita ini tidak dianggap. Nanti setelah Nabi Muhammad SAW diutus, barulah kita ini diangkat derajatnya menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tadinya kita bukan siapa-siapa, karena Bani Israel aja yang dipilih. Bangsa Israel itu bangsa pilihan. Lalu kemudian terakhir Allah mengutus penghibur lain yang akan menghibur dunia, yang mengajarkan penghakiman, mengajarkan keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Anda tidak percaya Al-Quran,
Silakan Anda baca Kisah Para Rasul 3 nomor 2223. Bukankah tertulis dalam kitab Taurat Musa bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan dari umat kita. Itu bang, Oke. ada nabi yang sama seperti Musa yang akan datang untuk membasmi orang-orang yang jahil. Oke. Roh penghibur, Ya, roh penyelamat yes, seseorang. Siapa yes. itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tertulis nama baginda Rasulullah dalam kitab Itu bukan kalau bahwa itu tertulis kepada dia. Kalau tertulis bukan nubuat abang namanya. Loh, gimana bang? Saudara, yang namanya nubuat itu bintang. Itu ramalan, itu nubuah. Ramalan nabi. Yang namanya ramalan itu tidak tertulis nama. Kalau tertulis nama bukan ramalan namanya, bukan nubuah. Bukan. Coba ada nggak nama Yesus di Perjanjian Lama? Karena Yesus belum ada pada saat itu. Nah, tapi orang Kristen mengatakan Yesus datang untuk menggenapi nubuat kan? Ada nggak nama Yesus? Nggak ada. Jadi yang dikatakan nubuat abangku itu akan digenapi oleh siapa yang cocok dengan nubuat itu. Misalnya, akan datang setan, matanya bola, pusarnya keluar, perutnya gendut, telapak kakinya itu besar. Nggak disebut bom-bom. Oke, berarti Tuhan berkata Dia disebut bom-bom. Tapi berarti ada Tuhan berkata manusia tidak. yang Enggak, cocok dengar dulu. dengan nubuat itu, Oke. maka duduklah bom-bom di situ, abang. Oke. Berarti Tuhan berteka-teki dong kepada umatnya. Betul apa enggak? Yang namanya nubuat itu tidak disebut nama. Makanya kita disuruh berpikir. Contoh bangku, contoh. Tak kasih contoh ya. Contoh misalnya, tidak disebutkan nama di dalam Kisah Para Rasul 3:22-23. Tidak disebutkan nama. Oke. Bukan Nabi Muhammad. Oke. Tetapi siapa yang nabi sama seperti Nabi Musa, yang ketika ajarannya tidak diterima maka dia akan diperangi, dia akan dilenyapkan. Itu siapa? Yesus. Tidak mungkin. Yesus malah yang dilenyapkan. Lalu siapa? Cari sekarang. Bom-bom kah? Edis kah? Siapa? Silakan. Yang cocok itu siapa? Enggak salah kemana-mana. Ini fokus. Ya udah, makanya cari yang dinubuatkan siapa? Kemana-mana. Silakan, Jangan Bang. mengalihkan pembicaraan, jangan mengalihkan pembahasan. Santai aja kita. Oke? Banget. Nah. Oke. Silakan, Bang. Oke. Di dalam Akan pemahaman terjadi ya, Anda, dan akan terjadi. Tuh. Berarti oke, harus. di dalam pemahaman Anda, Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir apa gimana? Terakhir dong. Terakhir dari sisi mana? Terakhirnya. Dari pengutusan, Bang, dan ajarannya tidak akan terganti lagi. Nggak ada lagi wahyu turun setelah beliau. Sudah 1400 tahun tak ada nabi lagi turun. Tak ada lagi nabi turun. Oke. Dan hukum yang dibawanya tidak tergantikan. Tidak ada berubah-berubah. Oke. Di situ juga Yesus berbicara untuk mendekati pada akhir zaman nanti dia akan turun menjadi otoritas dan mempunyai otoritas untuk menjadi penghakimi. Pandai sekali abangku ini. Saya setuju, Bang. Pandai sekali gimana? Saya Itu setuju. tertulis juga. Saya setuju. Nih, kita jelaskan kepada saudara. Di dalam Yohanes 8:42 kata Yesus dikatakan begini. Sorry. Dikatakan begini dalam kitab saudara Yohanes 12. Apa kata Yesusnya? Di data kata Yohanes 12 itu dia mengatakan begini. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah, sekali lagi saya katakan, yaitu firman yang telah aku katakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Abang paham? Saya ulang lagi Bang ya. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan.
firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Oke, Yesus turun nih, Yesus turun. Saudara Budiman dengan Bang Suma menghadap Yesus. Lapor komandan. Lapor Bang Suma. Dari mana lo? Biasa, penginjilan biar orang-orang itu tidak menuhankan diri lo. Lo memang gak menuhankan aku? Ya enggak dong. Kan dasar hukuman yang penghakiman yang akan kau galakkan hari ini, detik ini adalah ucapan-ucapanmu ketika engkau datang kepada Bani Israel, bukan? Yes. Ada nggak kau mengajarkan dirimu untuk dituhankan? Iya sih, enggak. Ada nggak kau mengajarkan kemudian agar engkau itu disetarakan dengan pencipta langit dan bumi? Iya sih, enggak. Ada nggak kau mengajarkan manusia untuk tidak bersunat? Enggak. Ada nggak kau mengajarkan pengikutmu untuk makan babi? Enggak. Bang Juma, gimana Bang dong? Juma, bentar. Jangan melebar kemana-mana kamu. Yang kita bahas di sini adalah yang mempunyai otoritas untuk menjadi penghakiman. Iya betul, saya betul. Yesus turun. Dengarkan saudaraku. Bang Indra Syukran. Oke. Yang mempunyai otoritas. Yang mempunyai otoritas. Jangan melebar Saudara, kemana-mana. boleh nggak sabar aja sedikit? Sabar aja sedikit. Kalau tentang itu, Al-Quran kami juga sudah menyatakan dengan jelas. Sungguh Nabi Isa akan datang pada akhir zaman dan dia menjadi pertanda datangnya hari kiamat. Jangan ragu tentang itu, kata Quran. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Nah, sekarang ketika Nabi Isa turun, ketika Yesus turun dalam pandangan Kristen, apa menjadi tolak ukurnya? Seluruh manusia dipanggil menghadap. Kumpul, datanglah saudara Budiman juga, datanglah saya. Saya dihakimi duluan nih. Saya dihakimi duluan. Kenapa kau tidak menuhankan aku? Loh, emang kamu pernah mengajarkan untuk kau disembah? Enggak. Bagaimana? Aku mengimani kau sebagai utusan Tuhan. Lolos gak aku? Lolos. Saudara Budiman dipanggil. Budiman, ya paman. Apa? Enggak nyambung ini. Sabar dulu, tikus God. Diam dulu, tikus God. Sebentar. Pak D. Sebentar. Bang Budiman sebentar. Ini Pak D ini kan tadi yang tadi ya. Ini Pak, kalau mau diskusi Bapak, tolong tertib. Bapak dapat giliran waktu berbicara Pak. Pak D siap Pak? Kalau nggak saya turunkan Bapak. Oke, siap. Oke, Nah, kalau begitu gitu yang berdialog ya, oke. Silakan dilanjut. Saudara Budiman dipanggil. Saudara Budiman ya? Iya, wah ganteng kali kau bang, pakai baju daster pula kau, sepatu futsal. Ya biasalah, sehari-hari memang kayak gitu. Lu menuhankan aku? Enggak, engkau adalah rasul. Oh bagus kalau gitu. Kau nggak percaya bahwa aku adalah Tuhan? Enggak. Saya percaya kau adalah rasul utusan Tuhan. Betul. Tapi kamu dari mana? Bani Yakub? Enggak. Lalu Bani apa kau ini? Iya, saya orang Indonesia. Waduh, kamu percaya sama aku kalau aku ini utusan Tuhan kan? Yes, ada ucapanku. Aku minta kepada Bapa agar kemudian dia mengutus roh kebenaran. Kenapa kau nggak ikut sama dia? Gengsi bang, sulit. Banyak kali aturannya. Udah ada sana. Nah, itulah yang terjadi. Jadi Yesus akan turun tuh, akan menghakimi manusia. Makanya ketika Yesus ditanya di dalam Matius 24 oleh muridnya di Bukit Zaitun, Guru, ya apa tanda kedatanganmu? Oke, tanda kedatanganku satu, aku akan nampak di tengah langit. Anak manusia akan nampak di tengah langit. Itu tanda kedatanganku. Bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan mengeluh. Semua manusia akan meratap, semua manusia akan melihat aku. Kenapa? Karena aku nampak di tengah-tengah langit. Nah, pertanyaannya, apakah tanda-tanda itu ada ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus? Tak ada. Apakah tanda-tanda itu ketika murtadin mengaku bertemu Yesus? Tak ada. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya kalau ada orang mengaku bertemu aku, tapi tidak ada tanda-tanda itu. Aduh, dari apa yang ditanya kok jawaban abang beda, lari. Aduh, gimana? Kok lari pula, aku bang? bertanyakan di situ. Kok lari? Aduh, kok lari, bang? Iyalah, abang bernarasi lari-lari kemana-mana. Yang kutanya di situ tadi dulu, pertanyaan saya adalah yang menjadi nabi yang terakhir ketika Yesus menjadi mempunyai otoritas sebagai hakim. Yes. Siapa akan di situ yang nabi terakhir?
Itu yang kutanya, itu yang kamu jelaskan. Dengar, Isa turun ke bumi itu bukan menjadi nabi. Dia turun untuk menjadi hakim. Dia turun untuk menjadi hakim. Kenapa dia turun menjadi hakim? Karena ada terdakwa. Siapa terdakwa? Mereka yang menuhankan Yesus. Mereka turun menjadi saksi. Makanya di dalam Al-Quran ditanya, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia kucluk ini menuhankan dirimu selain menuhankan aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Aku hanya mengajarkan kepada mereka apa? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang aku kenal, dan mereka menyembah apa yang mereka tidak kenal. Aku mengajarkan muridku sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tidak pernah mengajarkan mereka menuhankan diriku. Makanya Yesus pada hari penghakiman mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yesus malu di hadapan Tuhan. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu memakai namaku. Kata Yesus, dia akan menyamar seperti domba pada di serigala yang buas. Dari buahnya kau akan melihat dia. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa? Menyembah Yesus atau menyembah Bapa? Menyembah Bapa. Ada enggak kehendak Bapa agar menyembah Yesus? Tidak. Mana kehendak Bapa? Makan babi atau tidak makan babi? Jangan makan babi. Ada enggak kehendak Bapak makan atau tidak sunat? Sunat. Ada enggak kehendak Bapak agar jangan bersunat? Enggak. Mana kehendak Bapak Sabtu atau Minggu? Sabtu. Ada enggak kehendak Bapak Minggu? Tidak. Maka Yesus mengatakan, "Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan." Oke. Gitu, Bang. Menjadi saksi yang dengar dulu, Bang. Yang menjadi saksi perlu ada paham perbedaannya. Menjadi saksi dengan mempunyai otoritas sebagai hakim itu sangat berbeda. Jangan kamu narasikan bahwa Yesus sebagai saksi. Di situ Yesus ditetapkan sebagai mempunyai otoritas menjadi hakim, bukan sebagai saksi. Loh, memang dia kan tadi dalilnya saya sudah bacakan loh. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Apa yang menjadi hakimnya Yesus? Ucapan-ucapan Yesus ketika dia datang ke Bani Israel. Ada nggak ucapan Yesus sembahlah aku, jadilah Kristen, rasulkan Paulus? Ada? Nggak ada. Ucapan Yesus yang akan menjadi hakim nanti, Bang, di akhir zaman. Alamak, masih sulit juga rupanya. Lo masuk kamu sulit. Di sini dia pertanyaan saya. Ini ucapan Yesus. Dengar dulu, dengar. Hah? Di situ yang menjadi pertanyaan saya, yang menjadi yang mempunyai otoritas ketika dia mempunyai otoritas sebagai hakim, yang menjadi nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad. Ketika Yesus datang, dengar Bang. Ketika Yesus datang, dengar. Ketika Yesus datang, dia menjadi hakim. Kenapa dia menjadi hakim? Untuk memisahkan antara pengikutnya yang asli dengan yang palsu. Umatnya Nabi Musa tidak ada pengikut palsu, tidak ada pengikut asli. Umatnya Nabi Muhammad tidak ada pengikut asli, tidak ada pengikut palsu. Kalau Yesus ada pengikut asli, ada pengikut palsu. Pengikut aslinya itu Bani Israel, tidak berhelm nonotnya. Pengikut palsu itu adalah yang berhelm nonotnya dan makan babi, tapi ngaku-ngaku sebagai pengikut. Makanya dia harus menjadi penengah, dia harus menjadi hakim di antara mana yang pengikutnya, mana yang bukan pengikutnya. Tolak ukurnya untuk mengetahui itu Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kok jadi lupa dengan ucapan Yesus itu? Yang menjadi hakim di akhir zaman Yesus. Tapi ucapan-ucapannya yang pernah dia ucapkan itulah yang menjadi materi penghakiman.
Itu saudara. Nangis dia. Udah nangis dia, Mana? udah ngerti. Asyhadu. Assalamualaikum. Tes. Masuk Bengal. Asar tempatku Bengal. Masuk Bengal. Gurunda, nambahin Gurunda. Masya Allah. Lanjut Bang, saya Iya, iya. asar dulu di sini ya. Oke. Sudah asar. Sebelum Masya Bang Allah. lanjut. Lanjut. Sama Sebentar, Pak Budiman. Pak Saya Budiman. nambahin sedikit aja. Pak Budiman harus ngerti bahasa Indonesia ya Pak Budiman ya. Ya lanjut. Oke, jadi gini ya. Tadi menambahkan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma ya. Yang pertama bahwa ada nubuat di Matius ya, dan banyak sebenarnya nubuat dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang menjelaskan bahwa kerajaan Allah ini akan diberikan kepada bangsa lain. Yesus bernubuat dalam Matius. Silakan dibuka ya. Nah, bangsa lain itu siapa? Silakan merujuk ya. Itu referensinya ada dalam Perjanjian Lama ya. Dikatakan bahwa ya dari buahnya lah kalian akan mengenal. Jadi bangsa lain yang akan memberikan buah itu ya. Ini nubuat tentang pemilik kebun. Ayatnya itu di Perjanjian Lama, pemilik kebun ya. Jadi pemilik kebun itu dia menyewakan kebunnya. Lalu penyewa-penyewa itu berkhianat ketika pemilik itu mengutus orang utusannya untuk mengambil hasil kebun itu, malah mereka bunuh. Nah, siapa pemilik kebun ini? Pemilik kebun ini adalah Tuhan, Tuhannya Israel, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Yakub dan Ismail ya. Lalu apakah kebun itu? Kebun itu adalah kerja yang untuk menegakkan hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Tuhan. Nah, lalu siapakah utusan itu? Utusan itu adalah para nabi yang diutus kepada Israel. Lalu mereka bunuh semua, termasuk Yesus juga kan, mereka mau membunuhnya. Jadi ini dibuatkan di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru ya, bahwa karena mereka tidak amanah ya, yang menyewa kebun itu adalah orang-orang jahat yang tidak amanah, yaitu dianalogin kepada orang-orang Israel yang tidak beriman itu, orang-orang Yahudi. Maka pemilik kebun itu memberikan kebun itu kepada penyewa lain. Nah, di dalam ayat itu dikatakan bahwa diberikan kepada penyewa lain yang dia akan memberikan buahnya. Nah, bagaimana kita untuk mengetahui ini? Dilihat di Matius. Di dalam Matius dikatakan bahwa kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa lain. Siapa bangsa lain? Tentu bukan Kristen. Kenapa? Karena Kristen representasi daripada agama Eropa, Trinitas yang menyembah Yesus, menyembah dewa-dewa kan. Nah, sedangkan Tuhan Israel itu adalah tauhid, yaitu Ehad ya, Sema Israel, Elohim Adonai, Elohim Adonai Ehad. Nah, buahnya sekarang ya, agama mana yang memberikan buah yang mengajarkan tauhid, menyembah kepada Tuhannya Abraham, Musa, Tuhannya Yesus. Nah, teman-teman semua, kita tahu Pak Budiman ini ya, dia sudah tidak menyembah Yesus, dia menyembah Allah Bapa, tetapi dia masih berada di dalam kekristenan. Padahal dari nubuat tadi, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru dalam Matius ya, jelaskan bahwa agama yang benar itu yang memberikan buahnya. Buahnya itu menyembah kepada Allah saja, bukan menyembah kepada yang lain, termasuk penyembahan kepada Yesus sendiri. Itu tidak diajarkan kepada Yesus ya. Di dalam Matius ya, dalam Yohanes 24:22 dikatakan, kami Yahudi menyembah Tuhan yang kami kenal. Jadi Yesus dan Israel itu menyembah Tuhannya Israel. Siapa? Allah Bapa saja. Kalian menyembah Tuhan yang tidak kalian kenal. Nah, ini buah yang dibuatkan dalam Matius itu, bahwa nanti setelah Yesus pergi, roh penolong, roh penghibur itu akan mengajak manusia untuk menyembah Allah Bapa saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diajarkan Yesus, diajarkan Musa, dan diajarkan Abraham. Dan itu hanya ada pada umat Islam saja. Umat Islam lah pada zaman Nabi Muhammad SAW itu yang berhasil menegakkan kerajaan Allah itu, dengan Nabi Muhammad SAW menegakkan negara Madinah itu. Tegak hukum-hukum syariat di situ. Bahkan orang Kristen minta dihukumi dengan Injil. Orang Yahudi ketika dia berzina, dia diminta dihukumi dengan hukum Taurat. Dan umat Islam pun yang melakukan kesalahan dihukumi dengan hukum syariat Allah dalam Al-Quran. Jadi kitab para nabi itu adalah kitab Allah, kitab Tuhan. Di dalamnya terkandung semua intisari daripada ajaran para nabi, baik itu Taurat, Injil, Zabur ya, terkandung semua di dalam Al-Quran. Jadi umat Islam lah yang menggenapi nubuat yang berada dalam Perjanjian Lama, nubuat dalam Perjanjian Baru di dalam Matius itu yang disampaikan oleh Yesus. Aduh, saya kena. Ustadz Al, Masya Allah. Dilaporkan, Bang Al dilaporkan. Nah, Naik lagi Bang Al.
Izin ke Pak Budi sebentar ya, boleh nggak? Pak Budi. Tapi alhamdulillah nih, mental yang laporin. Ada yang lapor itu Bang Al. Ada yang lapor, tapi alhamdulillah balik lagi. Oke, intisarinya itu ya, saya udah jelaskan bahwa Pak Budiman, Anda ingin Untuk mengetahui tetap layar kebenaran, kawan-kawan ya. maka lihatlah dari buahnya ya. Buahnya adalah tauhid, mengajarkan menyembah kepada Allah saja. Kalau Anda berada dalam agama Anda yang lama, mereka tidak mengajarkan tauhid, mereka mengajarkan politisme, yaitu menyembah kepada banyak Tuhan. Dan Yesus menjanjikan keselamatan itu, inilah hidup yang kekal, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan itu hanya ada di dalam agama Islam saja, Pak Budiman. Oke, ini tambahan dari saya. Teman-teman, silakan dilanjut. Saya sambil jalan-jalan ini. Oke, ntar Pak Budi. Saya respon dulu bentar mengenai tentang narasi Bang Al. Oke lah. Kalau mengenai tentang itu Bang Al, saya juga sampaikan dari dulu dan sampai itu tidak pernah berubah, bahwa saya itu lebih fokus kepada ajaran Yesus dan pengakuan Yesus dan perintah Yesus. Itu aja intinya. Oke, silakan. Bang Selebe, silakan. Ada apa? Budi. Dengar suara saya Pak Budi. Oke, satu lagi ya. tadi mengenai hakim tadi ya. Bentar Pak Budiman, mengenai hakim tadi Pak Budiman ya. Yesus walaupun dia nanti menjadi hakim ya, dia bukan kapasitas sebagai Tuhan. Jadi hakim biasa saja di dunia juga ada hakim ya. Hakim itu akan menghakimi dalam kasus-kasus tertentu saja, tidak semua kasus gitu. Dan lebih khusus lagi, hakim bukanlah Tuhan. Kalau hakim Tuhan, banyak di dunia ini Tuhan kalau gitu Pak Budiman. Jadi nggak ada relevansinya itu. Buahnya ini adalah tauhid ya. Tauhid yang mengajarkan menyembah kepada Allah saja, itu intinya. Oke, lanjut. Oke. Mengenai tentang hakim itu, saya respon dulu. Mengenai tentang dia punya otoritas, di situ sesuai dengan keputusan Yesus, ya pasti Tuhan di situ pasti mempertimbangkan. Itu aja intinya. Karena dia mempunyai otoritas gitu loh. Kita bahas itu otoritas. Oke, Mas Selebe, silakan. Saya sambung pembicaraan Bang Juma. Tadi bawa data, kata Yesus, firman-Kulah yang menjadi hakimnya. Artinya, semua yang pernah kuajarkan kepada Bani Israel, itulah nanti yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Tadi Pak Budi sudah setuju itu. Kalau nanti di akhir zaman nih Pak Budi, Yesus nanya sama Anda, pertanyaan sederhana. Pak Budi, kata Yesus nih, Pak Budi ngomong, iya, kau waktu di dunia itu Tuhanmu siapa? Kata Yesus. Pak Budi jawab apa ya kira-kira Pak Budi? Nah, jawaban saya kira-kira, dan saya pastikan dan saya akan sesuai dengan yang saya yakini dan apa yang saya percaya. Jawaban saya, apa yang diperintahkan apa yang diperintahkan Yesus, apa yang diajarkan Yesus, Tuhan mana yang dia diperintahkan Yesus untuk menjadi disembah, yaitu si pencipta langit dan bumi. Itu Tuhan saya. Itu, Pak? Siapa itu Pak? Siapa itu Pak Budi? Saya ulang nih Pak Budi ya. Kata Yesus nih. Iya ada. Aku pernah di bumi mengajarkan kepada Bani Israel segala firman yang telah aku terima itu kusampaikan kepada mereka. Salah satu firmannya Yesus ya yang diterima dari Bapa menyampaikan kepada kaumnya bahwa itu hanya ada satu Tuhan loh. Saya beri contoh nih kata Yesus. Lihat aku berdoa kepada Tuhan. Lihat aku bersujud kepada Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Kalau nanti Yesus nanya ke Pak Budi, iya Pak, siapa Tuhan yang kau sembah waktu kau di muka bumi Pak Budi? Jawab Pak Budi siapa? Tuhan yang Yesus sembah juga, itulah Tuhan saya. Abang udah paham belum? Aduh. Paham, pinter. Udah. Jadi sembahan Yesus sama dengan sembahan Pak Budi. Betul. Lolos ini. Lolos Pak Budi di sini sementara nih. Sementara waktu Pak Budi. Bukan sementara, memang dari dulu. Mungkin kita ini pernah berbicara head to head. Tapi kalau abang tanya saudara-saudara kita yang lain-lainnya, dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah itu dalam pemahaman saya. Ya cukup Pak Budi, saya kan udah iyain Pak Budi lolos. Kita lanjut ya Pak Budi ya. Sederhana ya. Nanti lagi nih, Yesus di bumi waktu dia mengajar itu ada sekali hukum-hukum yang berkelanjutan dibawakan Nabi Musa. Yaitu apa? Tidak boleh menghilangkan hukum Taurat satu titik pun.
Wah, itu khusus kepada Bani Israel. Contoh misalnya satu nih, babi itu haram Pak Budi. Pak Budi lagi dari zaman ketemu Yesus. Pak Budi, iya Pak. Dulu waktu di bumi kau pernah makan babi atau tidak? Pak Budi jawab apa? Pernah. Terus yang saya tanya balik sama kamu sekarang ini. Enggak dulu Pak Budi. Di mana Apa jawabannya Pak Budi? Enggak, dengar dulu. Enggak, satu-satu biar kita bahas, biar ini. Iya dijawab dulu. Apa tadi jawabannya Pak Budi? Loh, pernah, ya pernah. Pernah. Udah saya jawab pernah gitu. Oke, sekarang Oh, berarti oke. Anda bertentangan lagi tuh dengan Yesus kalau begitu. Oke, makanya saya jawab ini, biar saya jelaskan sama kamu. Enggak Oke. usah dijawab, kamu udah dijawab pernah. Loh, sekarang Nah, saya kalau tanya dulu begitu kamu. Anda Di mau mana menjawab, dengarkan. Kalau begitu ini pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya. Dengar dulu. Kenapa Pak Budi? Dengerin dulu baru habis ini baru Anda ngomong panjang enggak Enggak. bener. Jangan Kenapa dengar nanti Pak Budi? Ini dengerin dulu biar satu pertanyaannya nanti persatu kita ini. Pak uraikan Budi, apa ini biar dapat Iya. nilainya gitu loh. ya nanti Oke, abang nanti jawab dari sini. iya, dengar dulu. Kenapa? Sekarang saya tanya dulu kamu. Di mana Yesus mengajarkan bahwa dilarang makan babi? Coba aja. Nah, di mana dah? Di Matius 5, Pak Budi berkata, Yesus berkata, selama masih, ya kan Anda bertanya, saya jawab. Atau Pak Budi masih mau ngomong, Anda bertanya, Anda yang jawab juga, bagaimana saya diam? Data Gimana? yang konkret yang saya tanya, data yang konkret saya minta, di mana di situ ada larangan bahwa dilarang makan daging babi? Data yang konkret. Oke, baik. Sesuai dengan yang tertulis. Jangan socomologi. Kalau saya ngomong, Pak Budi ngomong juga nggak? Kalau habis bertanya? Ah, Ya, pintar tapi diam. jangan socomologi. Data yang konkret. Jadi kan saya mau jawab pertanyaan Pak Budi. Nah, kalau orang bertanya, terus yang lain menjawab, yang bertanya itu mendengarkan atau ngomong Pak Budi? Udah lanjut, nggak usah banyak bernarasi. Udah, di Ya. mana secara tertulis, data yang konkret. Jangan bahas socomologi ya, nggak mau sama saya socomologi. Enggak Pak Budi, saya pakai data. Oke, Baik. tunjukkan di mana datanya. Yesus waktu Secara mengajar tertulis. ini saya lagi mau ngomong Pak. Iya udah, serahkan Pak Budi lagi yang ngomong, saya diam. Oke, di mana datanya tertulis? Di Matius Ya. berapa, ayat berapa, bahwa dilarang makan daging babi? Ah, Ya, perintah Yesus itu ya. Di mana coba? ya baik. Di Imamat 11 nomor 7 jelas di situ babi itu haram. Itu salah satu hukum Taurat. Yesus selama di bumi taat terhadap hukum Taurat. Satu titik pun menurut Yesus nggak bisa dihilangkan dari hukum Taurat. Jadi di Imamat 11:7 Yesus taat. Haram itu babi Pak Budi. Nah sekarang tadi Pak Budi mengatakan, Pak Budi, kenapa kau makan babi? Alasannya apa? Silakan jawab pertanyaan Yesus. Silakan Pak Budi. Di imamat itu Yesus sudah turun dari dunia dari langit ke bumi apa belum? Enggak, dengar loh. Kamu jangan bahas sosiologi sama saya, nggak masuk. Yang kutanya perkataan Yesus dan ajaran Yesus dari perintah Yesus itu. Jangan kau bawa imamat. Di situ di imamat itu perjanjian lama. Ah. Yesus taat nggak terhadap hukum Taurat Pak Budi? Sekarang saya tanya di mana ajaran Yesus? Jangan kau bawa imamat. Di mana Yesus sendiri berbicara. Di mana ajaran Yesus dan perintah Yesus melarang daging babi? Kan Yesus taat terhadap hukum Taurat Pak Budi. Saya bilang tadi itu sama kamu itu. Data teks yang tertulis secara konkret. Jangan Itulah sosiologi. Imamat 11:7 babi itu haram Pak Budi. Dari ayat ini kau sambung-sambungkan, kau sama-samakan, kau ini kan nggak masuk sama saya itu. Jadi Pak Budi nggak percaya, Pak Budi nggak percaya Imamat 11:7. Ya tapi itu kan pada saat sebelum zaman Yesus. Ya itu kan Yesus Ya, mengajarkan tadi. juga Pak Budi. Di mana ajaran Yesus tertulis, secara tertulis? Yesus berkata Pak Budi, dengerin dulu ya Pak Budi, saya ulang ya bahasa Indonesia nih Pak Budi. Saya tahu Yesus paham. berkata, Aduh, kamu nggak paham bahasa Indonesia karena begini. Pak Budi mah banyak ngomong, kenapa Enggak, sih bukan Pak banyak Budi? ngomong. Ya udah ngomong terus. Data teks yang tertulis. Pokoknya saya yang mau diminta sama sabar kamu. hadapi Pak Budi, lu ngomong terus deh. Udah Nah, ngomong itu terus. Data teks yang tertulis. Apa paham bahasa Indonesia kan? Ya. Bukan etimologi. Oke, silakan. Di mana? Yesus berkata, tak satu pun iota. Ngerti nggak iota Pak Budi?
Aduh, pusing kepala udah. Dengar saya belum selesai ngomong. Aduh. Satu pun iota, Pak Budi, yang harus dihapus dari hukum Taurat. Kata Yesus sebelum langit dan bumi ini runtuh. Jadi Yesus itu selama hidupnya itu taat terhadap hukum Taurat. Jadi Yesus itu diatur oleh hukum Taurat waktu dia hidup. Tidak boleh makan babi. Jadi Yesus itu tetap berpegang teguh di Imamat 11 nomor 7 Pak Budi. Itu tertulisnya di sana. Oke. Nah, saya belum kelar Pak Budi. Nah, Yesus nanti ngomong di akhir zaman, Pak Budi, saya waktu di muka bumi itu Pak Budi, saya taat terhadap hukum Taurat. Bahkan satu titik pun hukum Taurat nggak boleh dihilangkan itu, kata Yesus. Termasuk hukum haram itu babi. Pak Yesus nanya ke Pak Budi, kenapa kau makan babi? Apa alasannya? Ya silakan ngomong, jawab pertanyaannya itu. Silakan Pak Budi. Dijawab apa? Gimana saya? Benar ya? Pak Budi. Masih Pak Eko. Aduh, udahlah Bang. Jadi daripada kita nanti debat kusir, saya rasa mendingan ini dulu karena dengan bernarasi dengan data yang tertulis itu perlu Abang bedakan di situ, Pak. Perlu Abang pahaman gitu aja. Tapi udahlah. Izin Pak Budi. Ya silakan. Pak Budi. Gini Pak Budi, sebentar ya. Menurut Pak Budi ya, Yesus mengajarkan menyembah dirinya atau menyembah Allah? Menyembah Allah Bapa. Menyembah Allah. Menyembah Allah Bapa. Oke. Tadi udah sekarang lolos di situ, Pak. Oke, sebentar. Udah lolos dia masalah penyembahan. Ngerti, saya ngerti sebentar. Ya. Ngerti saya tahu. Oke, sabar ya. Sekarang Pak Budi kan masih di kekristenan, ya. Apakah buah kekristenan itu mengajarkan menyembah Allah Bapa atau menyembah Yesus? Di agama Pak Budi yang sekarang. Di kekristenan menyembah Allah Bapa atau udah sampaikan tadi itu. Mana Kristen mana yang menyembah Allah Bapa? Pak Budi kan Kristen apa? Katolik kan? Saya kan bukan tidak Katolik. hanya Allah Bapa saja. Apa Saya bukan Protestan? Katolik. Oke, apa Protestan sekarang terus? coba saya tanya. Protestan menyembah Trinitas, bukan Allah Bapa saja. Ada dua lagi yang disembah, yaitu Yesus dan Roh Kudus. Betul tidak? Kalau yang benar-benar hanya menyembah Allah saja, yaitu Islam, Pak Budi. Nah, itu buahnya tadi saya katakan. Buah kekristenan itu mengajarkan menyembahan kepada berhala juga, yaitu menyembah selain Allah Bapa kan? Tiga Tuhan. Apakah bentar? Nih, saya clearkan dulu ya. Apakah Yesus mengajarkan menyembah tiga Tuhan atau satu Tuhan, Pak Budi? Satu Tuhan. Sekarang Oke, sebentar. Kalau Pak Budi bilang Yesus mengajarkan, bentar, sedikit lagi. Kalau Yesus mengajarkan itu, enggak, saya nggak mau main berpolemik di istilah Pak Budi. Sekarang kita lihat buahnya dulu, oke? Sekarang begini, kalau Yesus mengajarkan menyembah satu Tuhan, yaitu hanya Allah Bapa saja, sementara tempat Pak Budi berpijak itu menyembah tiga Tuhan, Pak Budi. Apakah itu buahnya benar? Makanya dalam nubuat dalam Matius dikatakan ya, suatu saat nanti kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa lain. Ada bangsa lain yang akan memberikan buah yang benar daripada pengajaran Kristus itu, yaitu menyembah Allah saja. Itu yang dibacakan oleh Bang Zuma tadi, yaitu roh penolong, roh penghibur yang meneruskan ajaran Yesus. Ya, silakan. Arti Kristen di situ adalah pengikut Yesus. Ketika saya mengikuti Yesus, berarti saya ketika saya mengikuti Yesus, berarti saya Kristen, betul apa enggak? Yesus mengajarkan Tuhan itu berapa? Satu. Ya saya ikuti. Ya sebentar Pak Budi. Tapi kan pengajaran itu kan berdasarkan apa? Bible kan seharusnya kan. Dan Bible kan milik umat Kristen itu mengajarkan untuk menyembah Yesus, Pak Budi. Tiga Tuhan itu, karena baik Katolik, Ortodok, Protestan itu kan menyembah Trinitas, tiga Tuhan. Nggak ada seperti ke Pak Budi itu. Kalau di dalam Kristen dibilang bidat itu. Kenapa? Karena berbeda dengan mereka. Ya bidat juga nggak apa-apa, tidak masalah bagi saya karena ya berarti kan buahnya tidak benar, tidak sesuai dengan pengajaran Yesus. Buah yang Iman ini adalah pribadi lepas pribadi. Mengenai tentang data-data yang tertulis dalam kitab, saya tidak mau ribet mengenal Tuhan yang sesungguhnya itu. Saya ikuti dengan lurus apa yang dikatakan Yesus, apa yang diperkatakan Yesus, dan apa yang diakui oleh Yesus. Baik. Mengenai tentang tulisan saya tidak terlalu fokus. Baik. Sekarang begini. Baik. Saya terima pernyataan Pak Budi. Baik. Saya tanggapi ya. Agama memang ruang privat, betul Pak Budi. Sekarang saya tanya begini ya.
Bagaimana cara Pak Budi untuk menyembah Allah Bapa itu? Sedangkan Yesus sendiri ya, pengajarannya, Injilnya itu bukan Bible. Apakah Pak Budi yakin Yesus mengajarkan kitab Lukas waktu berkeliling di Yerusalem itu? Apakah Pak Budi yakin Yesus ketika berkeliling itu mengajarkan surat-surat Paulus, Roma, Korintus, Efesus, ya Galatia? Apa Yesus mengajarkan itu? Setahu saya waktu Yesus hidup, Paulus saja masih jadi musuh dia. Tidak akan mungkin Yesus mengajarkan surat-surat Paulus. Kitab Wahyu, kitab apa? Filipi. Jadi apa yang Pak Budi pegang itu, Pak Budi nggak akan temukan bagaimana mengenal Allah Bapa itu di dalam itu sebenarnya. Kenapa? Karena itu sudah bercampur di situ. Ada tulisan surat-surat Paulus, Wahyu, Efesus, ya, Kisah Para Rasul, yang semua kitab itu anonimus, nggak jelas siapa penulisnya. Nah, bagaimana Pak Budi bisa mendapatkan buah yang benar, cara beribadah yang mengenal untuk mengenal Allah Bapa itu? Sedangkan kitabnya aja nggak jelas di situ. Nah, jadi bukan sekedar klaim saja. Oke, memang Pak Budi lolos tadi ya. Meyakini bahwa Yesus mengajarkan Allah Bapa, betul. Tetapi apa yang Allah Bapa itu perintahkan, bagaimana caranya Pak Budi untuk tahu? Coba saya tanya. Bisa Pak Budi ketahui dari mana coba? Oke, dari mana dasarnya? Oke. Boleh saya sampaikan tadi itu, saya tidak mau ribet mengenai tentang materi-materi tertulis di Alkitab. Itu adalah tulisan manusia dan aturan-aturan. Saya itu fokus kepada apa yang diberitakan Yesus, apa yang diajarkan Yesus, dan apa yang dalam pengakuan Yesus. Itu aja, lebih simpel aja kok saya untuk mengakui Tuhan itu. Saya tidak mau tapi bentar gini Pak Budi. Tadi Ustadz waktu Bang Zuma menyampaikan tadi. Pak Budi dengar nggak tadi? Sebentar. Ya, nggak masalah. Ini kita diskusi aja. Tadi dikatakan bahwa ya nanti ya firman ini akan menjadi hakim, Pak Budi, ya. Yang siapa yang tidak mengikuti firman ini, maka akan tuntut nanti di hari kemudian, kata Yesus. Ya. Itu bukan Yesus maksudnya. Firman nanti, firman Roh Penolong, Roh Penghibur itu. Bagaimana Pak Budi untuk tahunya di mana itu? Iya, dari buahnya tadi, dari nubuat tadi dalam Matius, bahwa kerajaan lainnya akan diberikan kepada bangsa lain. Bangsa mana Pak Budi? Bangsa yang mengajarkan menyembah Allah saja itu adalah bangsa Arab. Itu dari keturunan Ismail. Dan nabinya adalah Nabi Muhammad SAW.
Dan Yesus mengatakan yang tidak mengikuti firman Roh penolong, Roh penghibur itu akan kutuntut nanti di hari akhirat. Jadi bukan sepele ucapan Yesus itu, Pak Budi, itu serius. Jadi kalau Pak Budi bilang saya nggak peduli nanti gini-gini, Pak Budi yakinlah, dengarkan omongan saya, nanti di akhirat Pak Budi ingat ucapan saya. Yesus akan tuntut nanti kepada Pak Budi nanti. Menurut saya ya, Enggak, tapi Pak. ini kita diskusi. Ya silakan. Oke, enggak apa-apa kalau memang itu keputusan dari Tuhan itu, saya harus masuk neraka dengan keputusan yang saya ambil sekarang selama hidup dan menjadi hak keimanan saya, ya saya tidak menentukan, biar Tuhan yang menentukan. Ya masalah Tadi memang. sampaikan. Izin masuk ya. sedikit, Dari boleh? tadi bahwa Silakan. bahwa Bang iman ini adalah pribadi lepas pribadi, oke? Itu aja, simpel aja kok. Pak Budi, Oke, ya. saya sedikit saja. Sebetulnya Pak Budi itu sudah cerdas. Apa ya? Sudah bisa memilih mana perkataan Yesus, mana ucapan Paulus, ya kan? Sayangnya tadi kan Pak Budi menolak untuk lebih objektif di dalam menilai, ya kan? Contoh tadi kan di Yohanes 12 itu yang disampaikan Guru dan Zuma itu jelas. Yang menjadi hakimnya itu adalah firman yang sudah dia katakan. Kan ini jadi poin loh Pak Budi. Kalau begitu, pertama masalah kitab sucinya aja dulu nih. Kitab suci ini seperti kata Ustadz Al tadi kan, masa apakah betul Yesus mengajarkan surat-surat Paulus, ya kan? Seharusnya Pak Budi ini bukan seorang Kristen. Kalau merujuk ini harusnya jadi Nasoro, bukan Kristen. Bukan begitu Ustaz Al? Nasoro masih mending. Ya, Mereka memang sama sekali tidak menuhankan. Seharusnya dia Muslim. Kenapa? Karena Enggak, maksudnya Muslim pada zaman Yesus itu adalah pengikut Yesus. Dan Muslim pada zaman Musa itu adalah orang Israel pengikut Musa yang setia. betul. Begitu pula Muslim sekarang adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena para nabi itu berasal dari satu bapak. Sehingga tidak ada alasan untuk kita memilih satu menolak
lain satunya. Tidak begitu, karena Islam ini ya, Al-Quran ini meneruskan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Musal dikol lima baina yadaya minat Taurat wal Injil. Wa muhaiminan. Apa kata muhaiminan itu? Apa? Muhaiminan itu artinya penjaga. Al-Quran ini penjaga. Dia menjaga Injil, dia menjaga Taurat. Sehingga ketika Bani Israel kehilangan Taurat, ketika orang pengikut Yesus kehilangan Injil, mereka masih menemukannya di dalam Al-Quran. Itu makna kata muhaiminan, ya. Atau pintar juga. Saya Oke, selalu baik. belajar dari hal-hal terkecil sampai ke hal-hal yang terbesar. Kesimpulan. Sebelum turun kesimpulan, Pak Budi Apalagi? ngomong, Yesus itu Tuhan disembah atau Yesus itu menyembah Tuhan? Kesimpulan. Menyembah Tuhan. Oke. Udah, aku izin turun. Oke, pintar. Terima kasih Pak Budi. Gitu caranya, Pak. Pak Ale gue sambungin gitu. Kayak anak kecil gue ngomong sama Pak Budi ini, Bang Al. Sorry. Bang Dian, maaf ya, kayak anak kecil Pak Budi itu. Memang begitu cara saya. Maaf ya. Tapi kayaknya kan enggak ada itu ubun-ubunnya. Karena dia ubun-ubunnya Pak Budi itu. Ya, Jadi Pak Budi itu sebenarnya dari beberapa kali dialog, dan dia memang tidak menyembah Yesus memang. Tapi ya itu permasalahannya adalah dia nggak bisa move on dari agama yang lama. Padahal agama yang lama itu kan menyembah 3 Tuhan kan. Nah itu, jadi memang satu sisi kalau kita mau pendekatan ke dia bukan masalah ketuhanan Yesus,